Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Amma ba'du, yang terhormat para wali murid dan yang saya cintai Ananda semua kelas 4. Semoga kita selalu diberikan rahmat dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan pada tahun ini. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita belajar mata pelajaran IPA. Silakan dilihat buku temanya halaman 45, sudah berganti ya. Kita berganti tema 4G, indahnya keragaman negeriku. Ananda, memang betul setelah kita sebagai manusia ya, setelah makan, minum ya, kita punya kekuatan bisa mendorong, bisa menarik ya. Itulah disebut gaya. Ya, gaya tarikan, gaya dorongan itu disebut gaya. Dalam bahasa Inggris disebut force atau gaya, force ya, tulisannya seperti ini ya. Force. Nah, seperti ini, force. Nah, gaya. Force gaya. Nanti ada alatnya yang bisa mengukur gaya, namanya dinamometer. Oke, karena biasa ada satuan ya, kalau panjang misalkan kilometer gitu ya, sentimeter panjang berapa senti ya gitu ya. Dan kalau berat kilo ya, kalau ini ukuran namanya Newton ya, kalau gaya Newton misalnya Newton. Baik, kita belajar macam-macam gaya. Alhamdulillah ya, kita hari ini ada 6 ya. Ini udah Ustadz singkat. Gemak, gol, pegas, gesek, gaya magnet, gaya gravitasi, gaya otot, gaya listrik, dan gaya pegas. Gemak, gol, pegas. Nah, ingat-ingat ya. Ada 6. Tapi kalau di buku itu saya lihat cuma ada 5 ya. Dia yang nggak ada di pegasnya nih, maka saya keluar di paling akhir. Ya, betul. Gesek. Ya. Oke, gesek, magnet, gravitasi, otot, listrik, pegas. Ya, pegas. Oke. Nah, ini gambaran seperti ini, sayang. Perhatikan tuh ya, dorong sebuah peti gitu ya. Oke, ini macam-macam gaya seperti itu. Baik, yang pertama silakan dilihat, apa itu gaya gesek? Gaya yang ditimbulkan akibat permukaan dua benda yang saling bersentuhan. Nah, seperti Ananda mendorong sebuah meja, itu ada gaya gesek di bawahnya. Ya, gaya gesek tuh ya. Kalau permukaannya licin, kemudian pasti lebih cepat ya. Atau mau ada gesekan, biasa kalau kita dorong meja ya biar nggak ada gesekan. Itu biasanya Ustadz kalau didorong meja, mindahin lemari, di bawah mejanya itu kita kasih ya kesetan gitu ya, biar gampang didorong. Atau ya lebih bagus ada roda ya, untuk menghindari gesekan. Bahkan sekarang canggih sekali ya, bagaimana tuh ban supaya nggak ada teknologi pemikiran gaya gesek itu untuk mengurangi biar nggak licin, nggak terjadi kecelakaan. Itu ada teknologinya ya. Pabrik BS ya, bikin ban tetap lancar tetapi tidak sampai terjadi kecelakaan. Di hujan maupun di kering ya, di basah maupun di kering, mobil tetap aman. Itu ada teknologi. Bagaimana mengurangi gesekan begitu ya. Anak sekalian, jadi gesek tapi apa? Ya, betul. Gaya yang ditimbulkan akibat permukaan dua benda yang saling bersentuhan. Apa itu? Lantai sama lemari ya. Kalau kamu lagi dorong lemari atau dorong meja. Kemudian magnet.
Gaya magnet. Yang kedua, magnet. Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan magnet. Ya, kalau kalian beli magnet, ya ketemu barang-barang benda-benda seperti baja, besi itu akan nempel. Kalau rambut enggak ya, enggak, atau taplak begitu ya enggak akan tempel. Makanya di teknologi magnet itu ada di tutup pintu kulkas ya, kemudian atau ada di bagian tutup pensil itu ada magnetnya supaya jadi bermanfaat sekali ya. Dan gravitasi yang ketiga, apa itu gaya gravitasi? Adalah gaya tarik yang dialami suatu benda terhadap pusat bumi. Ya, semua benda kalau kita lempar pasti jatuh ke bumi. Aduh, kita bisa bayangkan kalau nggak ada gaya gravitasi ini seperti di angkasa, ya kita melayang ya. Waduh, bersyukur Allah sudah menyiapkan segala hal ya supaya kita netep di bumi ya karena ada gaya gravitasi bumi. Dan otot. Yang keempat, gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot manusia atau hewan. Ya, misalkan sapi ya menarik gerobak atau kita sedang menendang bola itu termasuk adalah gaya otot. Gaya listrik. Nah, ini menarik. Gaya yang ditemukan oleh benda yang bermuatan listrik. Nah, ini kalau contoh-contohnya yang paling sering keluar adalah seperti ini nih, sayang. Silakan dilihat. Yang sederhananya yang sering keluar ini. Ya, penggaris. Betul. Penggaris. Ini semua benda punya netral ya, punya muatan listrik negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, sama semua. Termasuk rambut, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Tetapi sewaktu digosok-gosok ke rambut, ini ya berubah. Ya, yang negatif yang ada di penggaris pindah ke rambut, tuh jadi negatif. Sedangkan yang positif ada di rambut pindah ke penggaris. Nah, setelah berubah jadi positif, nanti ketemu kertas yang bermuatan negatif, akhirnya kertasnya nempel. Jadi positif ketemu negatif ya jadi nempel. Sama seperti magnet gitu jadi nempel begini. Bisa positif, negatif. Subhanallah. Ya ini contoh sederhananya listrik seperti ini. Jadi kita tahu listrik itu punya muatan positif dan negatif. Nah, itu yang menghasilkan arus listrik mondar-mandir dan adanya terjadilah gaya. Gitu sayangnya, ada saling tarik menarik. Perpindahan muatan ya, begitu. Ini contoh sederhananya jangan lupa ya. Kalau gaya listrik seperti ini yang sering keluar. Kemudian yang terakhir adalah gaya pegas, tidak ada di buku. Apa itu gaya pegas? Nah, ini dia. Gaya pegas adalah nih gambarannya tuh penggaris ditekan terus balik lagi kayak kol-kolah gitu ya. Jadi gaya pegas gaya kol-kolah kubro gitu ya atau kol-kolah sugro balik. Tuh karet yang ditarik awalnya kan diam tapi ditarik ya, ada elastis balik lagi ya. Nah, ini adalah termasuk contoh gaya pegas saya. Kayak trampolin ya. Ini ya, gaya pegas timbul karena apa? Gaya yang timbul karena adanya sifat elastis. Elastis dalam benda karena ditarik begitu ya, dia kembali lagi ke bentuk semula. Gaya pegas disebabkan oleh sifat elastis atau sifat lenting atau karet. Ini disebut adalah gaya pegas. Ya. Gaya pegas dimanfaatkan biasanya untuk mengurangi pengaruh dari getaran pada jalan yang kasar. Misalnya sepeda motor, mobil, dokar. Iya, kamu lihat deh di motor ini ya. Di motor itu dipakai akhirnya tuh gaya pegas itu ya seperti ini ya. Nah, di belet di roda motor itu ada seperti ini. Nah, ini buat jadi kayak nggak sakit ya. Apa namanya itu ya?
saya lupa tuh namanya. Coba deh dilihat. Ini penerapan ilmu gaya pegas. Ya, jadi membal gitu ya. Nah, ini yang membuat kita nggak terlalu terjadi gaya gesek ya. Atau wah kalau motor nggak ada ininya nih, shock breaker ya namanya. Mobil juga sama, semakin mahal biasanya shock breakernya juga makin bagus. Anak-anakku sekalian, pelajaran tentang macam-macam gaya mudah-mudahan dapat dipahami dan tentunya ada penerapan di sehari-hari ya. Tadi udah saya contohkan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Diingat-ingat ya sayangnya, insya Allah hari Jumat saya buatkan CBT-nya. Demikian, selamat belajar, selamat mengaji ya. Harus tetap semangat walaupun hanya bertatap layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.